Kita review lagi dasar-dasar instrumentasi periodontal. Secara umum, bagian instrumen periodontal terdiri atas handle, working end, dan shank. Handle adalah bagian dari alat yang kita pegang. Working end adalah bagian alat yang berkontak langsung dengan gigi sebagai sisi fungsional. Dan perlu diketahui, desain working end menyesuaikan dengan fungsi instrumen tersebut. Working end yang membedakan instrumen satu dengan instrumen lainnya. Dalam hal ini, instrumen scaling manual satu dengan instrumen scaling manual lainnya dibedakan dari cutting edge pada working end instrumen. Terakhir, shank merupakan bagian yang menghubungkan working end dan handle. Setelah mengenali bagian-bagian instrumen secara umum, mari kita bahas satu persatu instrumen apa saja yang bisa kita gunakan dalam melakukan scaling manual. Instrumen untuk scaling manual yang pertama akan kita bahas adalah sickle scaler. Sickle scaler bentuknya seperti bulan sabit. Ada juga yang memiliki desain yang sedikit berbeda. Intinya, dia memiliki blade atau sisi tajam di kedua sisinya. Sickle scaler ada dua macam, sickle scaler anterior dan sickle scaler posterior. Instrumen berikutnya adalah hoe scaler. Bentuk hoe scaler menyerupai cangkul, memungkinkan kita untuk meratakan permukaan akar, sehingga permukaan akar akan terbebas dari kalkulus. Bentuk hoe scaler ada dua macam. Perbedaannya ada pada sudut cutting edge terhadap shank hoe. Selanjutnya adalah chisel scaler. Chisel scaler memiliki working end mirip dengan pahat. Sisi tajam chisel scaler tajam, persis seperti pahat. Chisel scaler digunakan untuk menghilangkan kalkulus pada area interproximal gigi anterior. Berikut adalah kuret universal. Kuret pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kalkulus subgingival sekaligus melakukan root planning. Kuret universal didesain untuk bisa digunakan pada seluruh regio gigi. Kuret universal merupakan double-ended instrumen yang masing-masing working end-nya memiliki dua sisi cutting edge. Sudut yang dibentuk dari cutting edge dengan shank adalah 90 derajat. Hal ini yang membedakan kuret universal dengan kuret yang spesifik terhadap regio. Berikutnya adalah kuret Greci. Berbeda dengan kuret universal, kuret Greci adalah kuret yang memiliki desain spesifik dan berbeda bagi setiap regio gigi. Setiap kuret Greci hadir dalam satu set dengan kode nomor. Nomor 12 dan 34 adalah untuk regio anterior, 56 untuk anterior dan premolar, 7, 8, dan 9, 10 adalah untuk area posterior, bagian lingual dan fasial. Kemudian 11, 12 adalah untuk posterior mesial dan 13, 14 untuk regio posterior distal. Desain kuret Greci yang spesifik dapat terlihat dari sudut yang dibentuk dari cutting edge. Pertama, kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan sickle scaler. Pertama, kita pegang sickle dengan modified pen grasp. Lalu, kita tempatkan sickle pada area interdental gigi yang akan dilakukan scaling dengan tumpuan pada gigi di sebelahnya. Pastikan tumpuan stabil. Adaptasikan working end sickle pada area interdental, kemudian dengan short stroke, kita gerakan sickle pada area supragingival. Hati-hati jangan sampai melukai area gingival. Kemudian kita bahas mengenai bagaimana cara menggunakan hoe. Pertama, pegang hoe dengan modified pen grasp, kemudian tempatkan hoe pada area gigi yang akan di-scaling dan tumpuan pada gigi di sebelahnya. Pastikan tumpuan stabil. Insersikan hoe pada area pocket gingiva, kemudian hoe digerakkan dengan stroke pendek dengan gerakan ditarik ke arah mahkota. Berikutnya adalah cara menggunakan chisel scaler. Pertama, pegang chisel scaler dengan modified pen grasp. Dengan tumpuan yang stabil, kita insersikan chisel pada area interproximal. Dengan gerakan pendek dan kuat, gerakan chisel dengan cara mendorong
sehingga kalkulus hilang, lepas, dan permukaan gigi halus. Selanjutnya adalah cara menggunakan kuret universal. Kuret universal dipegang dengan teknik modified Pengrass, kemudian dengan tumpuan pada gigi sebelahnya, kuret diinsersikan pada area pocket atau subgingival. Kemudian adaptasikan cutting edge dan juga shank dari kuret sesuai dengan permukaan gigi. Gerakan kuret dengan short stroke. Gerakan kuret bisa berupa gerakan vertikal, horizontal, maupun oblik. Selanjutnya adalah penggunaan kuret Gracey. Penggunaan kuret Gracey sebenarnya mirip seperti kuret universal, namun perlu disesuaikan dengan regio yang dibersihkan. Pastikan cutting edge sesuai dengan area yang akan kita bersihkan. Pertama, kuret dipegang dengan teknik modified Pengrass. Kemudian dengan tumpuan pada gigi sebelahnya, kuret diinsersikan pada area pocket atau area subgingival. Kemudian adaptasikan cutting edge dan shank sesuai dengan permukaan gigi. Perhatikan bahwa adaptasi kuret Gracey lebih baik daripada kuret universal. Gerakan kuret dengan short stroke, gerakan vertikal, horizontal, maupun oblik. Alat yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama diagnostic set, pinset, explorer, dan mirror. Kemudian kita siapkan speed injeksi atau cytojack. Kemudian kita siapkan scaler manual. Kemudian kita siapkan ultrasonic scaler. Kemudian kita siapkan satu set alat kuretase. Bahan yang perlu kita siapkan yang pertama iod glycerin. Kemudian bahan anestetikum yang sudah kita masukkan dalam cytojack. Kemudian larutan irigasi atau air salin yang sudah kita masukkan dalam spet. Kemudian kita siapkan kasa steril. Kemudian kita siapkan kapas steril. Dan bisa kita siapkan juga bahan adjuvan seperti ini. Kemudian kita siapkan periodontal dressing. Kemudian glass plat dan semen spatel. Yang pertama kita lakukan pengukuran kedalaman pocket untuk menentukan area yang akan kita lakukan kuretase. Kemudian kita melakukan tindakan asepsis, bisa dengan berkumur atau mengoleskan pada area intraoral dan ekstraoral menggunakan kapas dan iod glycerin pada area yang akan kita lakukan tindakan kuretase.
Kemudian kita lakukan anestesi infiltrasi pada area lipatan mukobukal. Kemudian kita lakukan scaling dan penghalusan akar. Kemudian kuret dimasukkan ke dalam poket sampai ke dasar poket, sisi tajam dihadapkan ke jaringan lunak. Ini adalah contoh posisi kuret pada area bukal gigi posterior. Kemudian jari tangan menahan secara ringan pada permukaan luar gingiva, kemudian dilakukan stroke arah vertikal secara perlahan. Berikut adalah contoh posisi kuret untuk regio posterior area interdental. Kemudian kita lakukan stroke arah vertikal secara perlahan. Berikut adalah posisi kuret untuk regio anterior. Kemudian kita letakkan jari di bagian labial gingiva, kita tahan secara perlahan, kemudian kita lakukan stroke ke arah vertikal. Kuretase dilakukan dengan gerakan horizontal, vertikal, atau oblique stroke pada dinding lateral pocket. Pembersihan jaringan nekrotik pada junctional epithelium dengan menempatkan kuret di apikal dari junctional epithelium antara dasar pocket dan puncak tulang alveolar dengan gerakan menyekop. Ulangi beberapa kali sehingga jaringan granulasi terangkat ditandai dengan keluarnya darah segar berwarna merah cerah. Kemudian kita lakukan irigasi menggunakan larutan salin atau aquades. Kita masukkan ke dalam poket, kemudian kita lakukan irigasi. Kemudian kita lakukan adaptasi jaringan gingiva menggunakan kasa. Kita letakkan di permukaan labial dari gingiva yang kita kuret. Kemudian kita tekan menggunakan jari secara perlahan dengan tekanan ringan. Kemudian kita aplikasikan periodontal dressing pada area kerja. Pertama kita siapkan diagnostic set, ada explorer, mirror, dan pinset. Kemudian kita ambil Kirkland knife, kemudian Orban knife, kemudian scalpel atau blade holder, kemudian kita siapkan probe, kemudian kita siapkan pocket marker, kemudian kita siapkan kuret, kemudian cytocek, kemudian kita siapkan juga klem.
Bahan yang perlu kita siapkan yang pertama adalah iod gliserin, kemudian bahan anestetikum yang sudah kita masukkan dalam Cytojet, kemudian cairan irigasi yang kita masukkan dalam spuit irigasi. Yang berikutnya adalah kapas steril, kemudian kita siapkan blade nomor 12 atau 15. Kemudian yang terakhir kita siapkan kalsa steril. Yes, ya. Kemudian kita siapkan semen spatel, gelas plat, dan periodontal dressing.